Sampurasun wargi Jabar, selamat sore pemirsa Sindo TV Bandung. Senang sekali saya Siska Prima Karima kembali hadir ke tengah Anda. Dan sore hari ini kita berjumpa dalam suasana yang berbeda. Kenapa? Karena kita berjumpa dalam acara khusus yaitu Custom Goes to Mall. Dan kita akan berbincang selama 1 jam ke depan mengenai barang kiriman pos dari luar negeri. Nah mungkin Anda pernah memiliki pengalaman atau mungkin saat ini Anda adalah salah satu pengusaha online membeli barang dari luar negeri lalu dikirimkan ke Indonesia, tapi menemukan mungkin beberapa kendala atau hal-hal yang sebetulnya Anda tidak mengerti. Misalkan dari harga barang yang asalnya 10.000, kenapa tiba-tiba menjadi 50.000? Sebetulnya itu biaya-biaya untuk apa? Jadi saksikan kami terus sampai tepat nanti 1 jam ke depan. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu semua pengunjung yang ada di BTC Fashion Mall ini. Selamat sore. Ya, hanya beberapa orang yang menjawab, padahal banyak sekali yang datang ya. Terima kasih untuk hadir bersama kami dan nanti kami akan memberikan kesempatan kepada para pengunjung yang hadir di sini untuk bisa bertanya kepada 2 orang narasumber kita. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan 2 orang narasumber kita. Yang pertama di samping saya ini ada Ibu cantik, ada Ibu Betty. Beliau adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir ya Bu ya. Baik, di samping Ibu Betty ini ada Bapak yang gagah juga. Ini ada Pak Irwan, beliau adalah Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, berbicara mengenai kiriman pos, Bapak sudah sangat expert ya Pak ya. Baik, nah sebelum kita berbincang mengenai barang kiriman pos, tapi saya ingin juga lebih memperkenalkan kembali nih Bea Cukai. Saya yakin sudah sangat orang-orang begitu familiar dengan kata-kata Bea Cukai. Tapi mungkin sebetulnya apa sih yang namanya atau tugas dan fungsi dari Bea Cukai ini sendiri, Bu? Terima kasih Mbak Siska. Jadi seperti tadi sudah disebutkan oleh MC bahwa kita tuh tugasnya itu buat mudahnya disingkat RCTI, tapi bukan nama stasiun TV ya? Nama stasiun TV. Jadi R-nya itu Revenue Collection. Jadi dia tuh seperti Pak Utarto tadi sampaikan pada waktu pembukaan acara Custom Goes to Mall bahwa kita tuh diberikan tugas untuk mengumpulkan penerimaan negara, baik dari bea masuk maupun pajak dalam rangka impor lainnya. Itu sebanyak untuk tahun ini tuh targetnya dari APBNP itu 500 triliun. 500 triliun uang semua ya Bu ya? Uang semua, baik. Dan itu kita harus kumpulkan dari bea cukai, jadi bukan hanya bea masuk saja, tapi kita juga membantu dari kantor pajak untuk mengumpulkan pajak dalam rangka impor. Tadi revenue collector, kemudian community protector, jadi istilahnya kita melindungi bangsa kita, terutama generasi muda dari barang-barang yang masuk ke negara kita, terutama barang-barang yang tidak baik seperti narkoba, kemudian seperti juga pornografi, kemudian kita melindungi seperti kita tahu bea cukai ada di perbatasan-perbatasan baik di laut maupun di udara. Kemudian T-nya itu trade facilitator, kita memberikan banyak fasilitas kepada pengusaha-pengusaha, misalnya ada di kita namanya kawasan berikat, itu bagaimana kalau kita mau usaha, kemudian kita tujuannya ekspor, bagaimana nanti kita bisa mendapatkan bea masuknya tidak bayar dulu. Tapi nanti kalau untuk diekspor itu berarti gratis. Tapi nanti mau dijual ke dalam negeri baru kemudian dia membayar. Kemudian I-nya adalah tadi trade facilitator itu memberikan kemudahan fasilitas. Kalau industrial assistant itu memberikan bantuan-bantuan kepada pengusaha-pengusaha, utamanya adalah seperti misalnya tadi kemudahan impor tujuan ekspor, kemudian fasilitas impor mesin, kemudian untuk pembebasan untuk industri tertentu. Tadi untuk trade facilitator itu kita ada fasilitas-fasilitas untuk jalur prioritas, kemudian ada untuk pembayaran online di kita, kemudian ada website, dan kemudian ada juga sistem otomasi kepabeanan. Jadi terbalik tadi penjelasannya. Baik, nah berarti sebetulnya tadi ya dibalik ada target sampai 500 triliun untuk tahun ini, ternyata ada sisi lain dari Bea Cukai tadi untuk menjaga juga barang-barang yang tidak boleh masuk ke Indonesia, dan juga ternyata ada merangsang pengusaha untuk mau berusaha gitu ya Bu ya. Baik, berarti tidak hanya memikirkan pendapatan, tapi ada sisi lainnya juga ya. Baik, nah saya ingin ke Pak Irwan dulu nih Pak. Sore hari ini kita mengangkat tema mengenai kiriman barang pos. Nah, yang kalau orang-orang kita mungkin pada umumnya berbincang mengenai kiriman barang pos, yang ingat adalah yang memakai baju orange ya Pak ya. Kiriman itu sebetulnya hanya di Indonesia saja. Sebetulnya dimaksud dengan kirim barang pos ini apa sih Pak? Sebelumnya saya mau jelaskan dulu bahwa barang kiriman itu ada 2. Ada 2.
Ada dua. Yang pertama barang kiriman pos, kemudian barang kiriman yang dikirim oleh perusahaan jasa titipan. Oh. Sama-sama kiriman. Jadi barang kiriman tersebut adalah barang yang dikirim oleh pengirim di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri. Baik. Jadi barang kiriman pos tadi adalah yang dikirim oleh pengirim di luar negeri kepada penerimanya yang tak ada di dalam negeri di Indonesia. Berarti mungkin inilah diantaranya para pengusaha online, Pak, memberi produk salah dari satunya luar ya. negeri. Ya, ada pengusaha, ada juga orang-orang kita yang tinggal di luar negeri yang berhubungan dengan keluarganya di Indonesia yang mengirim-kirim barang lewat baik itu melalui jasa titipan tadi maupun dari pos. Baik, nah berbicara mengenai kiriman barang, kalau tadi kan kata Ibu, barang kiriman ini kita kaitkan lagi dengan target tadi ya untuk pemasukan negara sampai 500 triliun. Apakah dengan kiriman barang pos ini juga diantaranya adalah salah satu tempat atau loket untuk menambah pemasukan tadi yang target 500 triliun ini, Pak? Pundi-pundinya diantaranya itu? Diantaranya iya. Karena ada pajak atau bea gitu? Karena ada bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terkandung dalam barang-barang tersebut. Nah, maksudnya seperti apa tuh? Bisa kasih gambaran, Pak? Jadi untuk barang-barang yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia, baik itu yang melalui kiriman maupun yang dia melalui kargo udara maupun kargo laut, itu pada prinsipnya ada terhutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, untuk besarannya sendiri diukur berdasarkan apa? Besarannya nanti ada tarifnya. Kita punya yang namanya ada buku tarif. Di situ masing-masing jenis barang ada tarif-tarif tertentu yang berdasarkan persentase. Nah, nanti dia dikalikan dengan harga daripada barang tadi. Dilihatnya dari harga barangnya, ukurannya ya Pak ya? Yeah. Atau di beratnya kah? Atau dari masanya, lebar barangnya? Dari harganya. Dari harga barangnya. Jadi mungkin satu cincin nih berlian misalkan harganya 100 juta. Berarti hitungannya beda dengan mug misalkan yang lebih besar. Iya. Harganya Pak lebih beda ya? Pasti beda beda walaupun bentuknya itu berarti tidak berpengaruh ya tidak Pak pengaruh. Ya, kita langsung lagi ke Ibu Betty Bu ya. Tadi mengenai sebetulnya berdasarkan pengalaman, hal-hal apa sih yang biasanya dikeluhkan oleh para pengguna tadi kiriman pos? Oke. Barangkali mereka sering bertanya, kok kiriman pos saya itu datangnya lama banget ya? Saya sudah dapat telepon nih, udah seminggu yang lalu tuh dikirimkan lewat pesawat, kok belum ada belum datang-datang saja. Yang pertama yang harus kita tanyakan apakah dia sudah sampai atau belum. Silakan dicek di kantor pos Lalu Bea, itu ada di Jalan Bypass Soekarno-Hatta nomor 558, itu di daerah Sekejati. Kemudian yang dipertanyakan adalah barang saya yang pertama, apakah dia ada kena larangan dan pembatasan. Jadi misalnya apakah barang itu perlu izin-izin khusus untuk keluar. Kalau misalnya tidak ada, kalau tidak keluar berarti apakah dia harus membayar pajak dalam rangka impor dan bea masuk lainnya. Jadi kalau baru dibayar, setelah itu baru barang itu bisa diambil kembali. Seperti itu Mbak. Berarti sebetulnya bisa langsung ditelusuri gitu bisa, ya Bu ya. Bisa. Dan tapi memang ditelusurinya harus dengan langsung datang Bu. Ya. Atau ada hotline-nya mungkin? Ada hotline-nya. Sebenarnya kita ada. Jadi nanti bisa bertelepon ke tidak hanya pos, hotline, ya. Website juga mungkin ada Bu. Oke. Kalau langsungnya barangkali ke nomor telepon yang ada di hanggar kantor pos itu di 022 756 3967. Di 022 756 3967. 67. Ya, Baik. nanti di sana akan langsung diterima oleh petugas bea cukai yang ditempatkan di kantor pos Lalu Bea di Jalan Soekarno-Hatta itu. Tapi mungkin kita juga harus memiliki informasi yang jelas mengenai barang yang akan kita terima gitu ya Bu ya. Ada apa mungkin kode-kode tertentunya, jenis barang yang memang harusnya kita terima, pengirimnya siapa gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya setelah kita laporan ke sana, itu biasanya membutuhkan kurun waktu berapa lama sampai memang diproses barang kita? Kalau misalnya diproses, sebenarnya bea cukai itu punya waktu 2 hari untuk melakukan pemeriksaan barang. Tapi itu tadi, kalau misalnya terkendala dengan larangan dan pembatasan, misalnya barang itu gadget misalnya, gadgetnya itu yang diperbolehkan oleh Kementerian Keminfo, Informasi dan Telekomunikasi dan Informatika itu hanya 2. Tapi ternyata yang dikirim gadgetnya ada 4. Nah, terhadap yang 2-nya itu kan harus ada izin.
Ya tergantung dari perizinan dari Keminfo-nya itu, dari Dirjen Pos dan Telekomunikasi. Seperti itu Mbak. Jadi kalau di kaminya 2 hari barang bisa keluar. Baik. Setelah membayar tentu saja kalau dia terkena bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Baik, nah saya yang ke Pak Irwan tadi Pak. Ibu mengatakan ada pajak. Kalau kena pajak berarti harus bayar. Tapi kalau nggak kena pajak boleh gitu ya Bu. Nah berarti Pak Irwan, pajak-pajak apa sih sebetulnya yang terkena terhadap barang pos ini, kiriman barang pos? Ada bea masuk, kemudian ada PPN impor, kemudian PPh pasal 22 impor, dan juga untuk barang-barang tertentu nanti dikenakan PPNBM, pajak untuk barang mewah. Pajak untuk barang mewah. Ya. Berarti ada standarisasi tersendirinya ya Pak, misalnya termasuk dengan barang kategori barang mewah itu pasti ada standarisasinya sendiri. Seperti apa Pak contohnya? Misalnya tas. Tas itu kan yang ada harganya sekian, misalnya di atas 5 juta dia dikategorikan sebagai yang mewah gitu, sehingga nanti dia ditambahkan lagi PPNBM tadi. Nah, semua barang yang di atas 5 juta itu dikatakan barang mewah? Itu cuma contoh, kalau tas 5 juta. Ada jenis-jenisnya lagi? Ada jenis-jenisnya lagi, berarti. nanti untuk barang-barang tertentu misalnya jam tangan atau yang lain itu ada batasan harganya. Oh, jadi sangat detail ya Pak ya? Ada tas, misalkan sepatu mungkin. Kendaraan udah jelas gitu ya, pasti ada juga. Jadi sangat detail dan dirinci di sana. Berarti informasi seperti ini memang betul-betul harus dimiliki oleh para pegawai dari Bea Cukai ya Pak ya? Apa yang di bandara seperti itu mungkin ya Pak ya? Dan juga kepada masyarakat juga harus tahu sebelum dikirim barangnya bisa ditanyakan nanti ke Bea Cukai ya. Kira-kira barang saya ini kategori barang larangan pembatasan ataukah apa kategori barang mewah? Silakan ditanya dulu ke kami di Bea Cukai untuk mendapat penjelasan yang lebih baik. Oh baik. Nah tadi Bapak mengatakan ada bea masuk. Ada barang yang terkena bea masuk, berarti ada yang tidak. Ada yang tidak. Yang termasuk barang maksudnya kena bea masuk itu seperti apa Pak? Kita kasih batasan nilai. Oh nilai tadi. Kalau barangnya seharga 50 US dollar, maka di bawah 50 US dollar tidak dikenakan bea masuk dan pungutan lain dalam rangka impor. Tapi kalau di atas 50 US dollar tadi, maka terhadap selisihnya itu dikenakan bea masuk dan pungutan lain dalam rangka impor. Oh, jadi selisihnya ya? Kalau dia 100 ya dikurangi 250 baru nanti dikalikan bea masuk dan pungutan lain dalam rangka impor. Nah, ini untuk semua jenis barang? Semua jenis barang. Baik, dan tadi Bapak mengatakan ada yang disebut dengan pembatasan. Barang yang terkena pembatasan. Maksudnya seperti apa Pak? Barang-barang yang dibatasi impornya. Seperti yang tadi Bu Betty sampaikan misalnya untuk gadget handphone misalnya, itu ada peraturan dari Kementerian Informasi bahwa dibatasi jumlahnya kalau dia di atas 2, dia harus mendapat izin dulu dari Kementerian Informasi tadi. Kemudian untuk barang-barang yang misalnya kosmetik, nah itu juga perlu izin dari BP POM. Dan barang-barang lain, CD misalnya. CD itu dibatasi juga jumlahnya 10 keping. Di atas 10 keping nanti harus dimintakan izin. Perizinan. Jadi sebetulnya sih kalau mau masuk itu bisa-bisa saja. Cuman memang harus ada prosedur lain yang harus dilakukan gitu ya Pak. Dan semua informasi ini bisa didapatkan dengan kalau kita datang ke Bea Cukai gitu. Seperti apa prosesnya Bu Betty untuk kita bisa mengetahui informasi ini? Misalkan saya ngeliat di internet ada barang yang saya suka dan saya ingin belanja tersebut gadget misalkan. Nanti saya untuk bisa menghubungi Bea Cukai bagaimana nih? Bisa langsung datang ke kantor Bea Cukai Bandung. Letaknya ada di Jalan Rumah Sakit 167 Gede Bage. Itu di Bandung. Letaknya di mendekati Terminal Peti Kemas Gede Bage. Kemudian atau bisa menelpon ke tempat saya namanya Penyuluhan dan Layanan Informasi. Nomor teleponnya di 022 708 45692. Atau misalnya telepon susah, datang tidak bisa mengirimkan email. Di pli_bcbandung@yahoo.com. Atau misalnya bisa membuka di website kami itu di www.bcbandung.beacukai.go.id. Atau misalnya yang punya Twitter bisa nge-tweet ke BC Bandung atau ke punya fanpage di KPPBC TMPA Bandung. Nah, untuk bisa mendapatkan akses informasi tersebut saat kita menghubungi, informasi pasti langsung akan keluar.
Iya. 24 jam Bu, kita bisa Oh mengaksesnya? tidak, kita jam kerja, jadi jam kerja kita dari jam setengah 8 pagi sampai jam dengan 5 sore, kemudian kita istirahat jam 12 sampai jam 1 siang, dari hari Senin sampai Jumat. Tapi kalau misalnya email, barangkali nanti kalau kita ada kesempatan di jam-jam lain, kalau kita sedang tidak sibuk, bisa kita Bisa buka. menjawab, Iya, ya. bisa menjawab. Kesempatan dulu untuk pengunjung yang hadir di sini ya Pak ya Ibu Ya. ya. Baik, nah buat pengunjung yang hadir di acara ini Custom Goes to Mall, silahkan yang ada yang ingin bertanya kami berikan kesempatan. Oh dari belakang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dengan siapa? Saya dari Faisal, Bu. Mhm. Saya mau bertanya, berapa batasan harga barang kirim yang bebas dari pungutan bea dan cukai? Berapa batasan barang? Batasan harga Oh barang? batasan harga ya. Mhm. Ya. Baik, terima kasih ya Kang Faisal ya. Langsung dua ya, tadi tampaknya teteh yang pakai kerudung abu-abu ingin bertanya ya. Silakan langsung mic-nya bisa tolong dibantu. Namanya siapa teh? Perkenalkan, nama saya Devi. Mhm. Selamat siang Ibu dan Bapak. Saya ingin bertanya ya. Tadi kan telah dijelaskan kalau misalnya pengenaan bea masuk itu senilai batasannya 50 US dollar ya Pak. Mhm. Nah, jika misalnya barang itu termasuk ke barang mewah tapi harganya kurang dari 50 US dollar, itu kena bea masuk atau tidak? Kemudian ya ada Bu satu lagi. Boleh, boleh. Pertanyaan yang kedua itu misalnya ketika kita membeli barang online dari luar negeri, kan itu biasanya misalnya seharga 60 US dollar, tapi ketika masuk ke Indonesia itu malah jadi melebihin dari 60. Itu apa saja ya Bu perinciannya gitu? Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Baik, terima kasih. Kita langsung jawab dulu ya. Ya. Silakan Pak Irwan atau Ibu Betty? Pak Irwan Saya, mungkin ya, silakan Pak. Jadi untuk harga dari barang tersebut itu kita bersifat official assessment. Jadi petugas bea cukai yang menetapkan harga barangnya berapa. Oh. Jadi kita ketika dia masukin barang melalui paket, Mhm. bea cukai akan menetap ini harganya sekian. Misalnya ditetapkan 50 US dollar atau 60 US dollar itu adalah kewenangan dari petugas bea dan cukai. Nah, kalau barangnya di atas 50 US dollar maka nanti akan kita kenakan bea masuk dan pungutan lain dalam rangka impor terhadap selisihnya. Tadi pertanyaan, apakah ketika barangnya harganya 50 US dollar kemudian ternyata dia masuk kategori barang mewah, itu dipastikan tidak. Jadi kita sudah mendefinisikan seperti apa sih barang mewah itu. Pasti harganya di atas 50 US dollar tadi. Nah kalau untuk yang tadi yang Mas Faisal yang mengenai harga barang itu. Ya, harga pembatasannya barangnya itu tadi? pada prinsipnya 50 US dollar tadi dan itu bersifat kumulatif ya. Misalnya di situ ada beberapa jenis barang, ya totalnya kalau dia 50 US dollar, maka terhadap barang tersebut dibebaskan dari bea masuk dan pungutan lain dalam rangka impor. Tapi kalau dia melebihi 50 US dollar tadi, maka dikenakan bea masuk dan pungutan lain dalam rangka impor. Jadi Baik. batasannya 50 US dollar. 50.000 dan Iya. berarti ini akumulatif bukan per jenis berarti Bukan, iya. per satu paket, Satu paket. kiriman berarti Iya, ya Pak ya. Jadi satu misalkan paket. kalau yang 1 jam harganya 10 US, yang satunya lagi ini sepatu harganya Totalnya 5 US, berapa? ditotalkan itulah yang kena. Dan yang menentukan bea cukai. Walaupun dia beritahukan, Pak ini saya beli dengan harga 5 US dollar. Tapi kita lihat, oh ini enggak, ini harganya sekian. Oh. Kecuali dia biasanya ada yang bisa membuktikan dengan apa, di dalam paket tersebut misalnya ada invoice-nya dan sebagainya. Mungkin itu bisa kita jadikan sebagai patokan. Tapi tetap pada prinsipnya adalah official assessment. Jadi petugas yang berwenang untuk menetapkan harganya tadi. Berarti kita jangan tergiur dengan harga diskon dari luar ya Pak ya. Karena harga diskon dari luar kalau misalkan tadi menurut petugas bea cukai ini tetap barang mewah, nanti kita akhirnya terkena juga gitu ya Pak ya. Oh berarti mendingan dari barang lokal aja ya, buatan dalam negeri sendiri, cinta produk Indonesia berarti ya Pak ya. Baik, nah Pak, kalau tadi itu kan beberapa pertanyaan, kalau kita beli gitu ya, nah sementara kalau seseorang punya kerabat atau saudara dari luar negeri memberikan hadiah untuk kita. Tetap. Oh tetap, saya belum beres bilang langsung tetap gitu ya Pak. Jadi walaupun barang tersebut hadiah ataupun oleh-oleh, tetap kita memperlakukan tadi yang batasan dari 50 US dollar tadi. Oh
Oh gitu ya. Jadi kita padahal dapatnya gratis, tapi harus ada biaya yang tetap Iya. dikeluarkan. Betul. Nah, itu apakah bisa juga menjadi sebuah apa ya di pertimbangan juga untuk bea cukai atau tetap saja tidak bisa? Dia juga. Tidak bisa. Itu Tidak sudah dipatoknya Iya. seperti itu gitu Karena ya. kan kami tidak tahu apakah barang tersebut dikasih atau tidak. Nanti kalau saya Akal-akalan kasih, orang ya, Pak iya, ya? ini hadiah semua jadi Hari dibilang. semua ya. Iya. Baik, nah saya ingin lagi ke Ibu nih, Bu. Kalau Ibu sendiri saat ini melihat kalau dari minat masyarakat saat ini untuk barang kiriman pos dari luar ada peningkatan atau bagaimana, Bu? Kalau saat-saat seperti ini barangkali lihat momennya ya. Kalau saya misalnya lihat ke kantor pos itu yang terbanyak itu mungkin momen-momennya momen dekat hari raya. Misalnya hari raya Lebaran, hari raya Natal atau tahun baru. Mungkin kalau hari ini pun kan Valentine ya. Mungkin ada sedikit peningkatan, tapi tidak sebanyak kalau di tahun baru dan Natal. Seperti itu dan Lebaran hari raya. Jadi biasanya mereka mengirimkan hadiah-hadiah itu biasanya ada di momen-momen tertentu. Tapi di hari-hari lain pun tetap banyak, tetap ada dan banyak barang kiriman pos dari luar negeri yang lewat kantor pos selalu bea Soekarno-Hatta. Baik, nah Bu, berarti kan ada kalanya mungkin kiriman barang ini sangat meningkat. Iya. Berarti di sini butuh kesigapan dari petugas bea cukai ya Pak ya, karena begitu barang banyak masuk, orang juga untuk mensortirnya agak-agak sulit juga. Adakah inovasi tersendiri Bu yang dimiliki oleh bea cukai? Ya, kalau di sana itu kita punya namanya X-ray. Sama seperti di bandara ada X-ray untuk barang. Jadi setiap barang itu yang masuk ke X-ray semuanya. Kemudian nanti dari situ nanti bersama dengan petugas kantor pos akan dibuka. Kemudian dibuka, didampingi nanti dalam waktu 2 hari pokoknya mau barangnya banyak mau barangnya sedikit itu dalam waktu 2 hari harus selesai. Diperiksa. Jadi misalnya di momen-momen yang khusus seperti Natal, Tahun Baru ataupun Lebaran atau Valentine seperti ini kiriman posnya banyak, ya berarti petugas kantor pos melembur supaya barang-barangnya bisa selesai sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan yaitu 2 hari maksimal. Pak Irwan, ini saya ingin kembali lagi tadi. Apakah barang kiriman pos ini mirip atau sama dengan tadi jasa titipan kilat, Pak? Jasa titipan ya, lain. Jadi kalau Berbeda ya? beda. Kalau pos itu dia dioperasionalkan oleh PT Pos Indonesia. Sedangkan untuk jasa titipan banyak oleh perusahaan-perusahaan swasta yang betul. bergerak di bidang pengiriman jasa titipan tadi. Nah, keunggulannya apa Pak dibandingkan dengan jasa titipan kilat lainnya kalau Yang membedakan adalah berat. PT Pos itu terkait dengan konvensi internasional tentang barang pos itu dia rata-rata beratnya hanya sampai 30 kg. Sedangkan untuk di atas itu biasanya harus melalui perusahaan jasa titipan. Dan perusahaan jasa titipan juga dibatasi seberat 100 kg. Baik, berarti untuk yang pos ini mungkin bisa melayani kiriman-kiriman barang yang lebih retail ya. Ya, Tadi yang kan kecil-kecil. Nah ya, yang kecil-kecil tadi ya. Baik. Nah Pak, kalau kita berbincang mengenai pengiriman barang, terus tadi ada pajak. Nah, berarti kan ada juga pajak ini sebetulnya sendiri untuk lebih mensortir juga ya Pak ya, barang-barang yang masuk ke Indonesia. Ya, supaya terjadi perdagangan yang fair ya. Jangan sampai ada barang-barang misalnya handphone. Iya. Tentunya Sana handphone yang harganya murah masuk gitu ya. tanpa bayar pajak akan lebih murah daripada handphone yang masuk dengan membayar pajak. Sehingga terjadi yang namanya perdagangan yang yang tidak fair gitu. Maka fungsi bea cukai adalah salah satunya dia bisa menjaga supaya perdagangan ini terjadi secara fair. Dan ini juga mungkin salah satu bentuk kepedulian terhadap para pengusaha di Indonesia Betul. juga ya Pak ya. Baik, nah saya ingin tadi kembali lagi mengenai ada beberapa barang yang masuk ke Indonesia ini disortir ya Pak ya, ada pembatasan tadi, ternyata juga ada barang yang dilarang. Dilarang. Seperti apa Pak barang yang dilarang itu Pak? Yang dilarang itu seperti senjata api, bahan-bahan peledak, kemudian tentunya narkotika dan psikotropika. Itu semua adalah barang-barang yang dilarang. Dilarang di sini bukan berarti tidak bisa diimpor sama sekali, bisa. Senjata boleh diimpor, Narkotika juga boleh Pak? narkotika boleh. Kan sebenarnya itu obat, tapi ya oleh instansi tertentu yang menggunakan izin-izin tertentu.
misalnya senjata, ya boleh, tapi oleh TNI, Polri misalnya, mereka impor. Tapi ada izin-izin tertentu yang harus mereka penuhi terlebih dahulu. Baik, nah Bu Betty ini tadi kan menurut Pak Irwan kalau misalkan ternyata ada kendala untuk pengiriman barang, ini mungkin ada permasalahan dengan perizinan dari instansi terkait ya Pak ya. Iya. Nah, untuk perizinan ini sendiri berarti si orang yang akan menerima barang ini sendiri yang memang harus mengurusnya atau mungkin dimediasi oleh Bea Cukai Bu? Pada intinya Bea Cukai adalah instansi di pintu gerbang akhir. Jadi istilahnya kita tuh menerima ada ratusan peraturan titipan. Jadi intinya kementerian ini punya titipan apa, kementerian itu punya titipan apa. Jadi istilahnya mohon maaf, Bea Cukai tidak bisa membantu, paling hanya memberitahukan. Barangkali nanti bisa buka di INSW, Indonesia National Single Window, itu terkenal lartas apa, kemudian nanti kita akan minta coba datang misalnya barangnya seperti Pak Irwan tadi ya, narkotika yang mengandung psikotropika, nanti bisa ke Badan POM, kemudian bisa melengkapi kekurangan-kekurangannya seperti apa. Jadi kami maksudnya di kantor Bea Cukai mungkin tidak bisa membantu mengantarkan seperti apa, tapi barangkali nanti membantu membukakan di internet, oh nanti mesti mencari kemana, jadi ada kantornya di mana, perwakilan Balai Besar POM di Bandung itu ada di mana, barangkali yang sebatas itu aja yang bisa kami bantu Mbak. Nah Bu, ini berarti Bea Cukai ini semakin ingin membuka diri ya Bu ya. Nah apa nih Bu yang membuat yang dirasakan sehingga ini adalah saatnya kita harus lebih membuka diri gitu Bu? Oke. Ya, kalau di era globalisasi barangkali kita tidak bisa menyimpan Bea Cukai itu istilahnya hanya untuk kalangan tertentu saja atau kalangan terbatas. Tapi sebagai seksi penyuluhan dan layanan informasi yang adalah humasnya kantor Bea Cukai, barangkali saya akan menginformasikan bahwa kita bisa lihat, kita bisa datang ke kantor Bea Cukai Bandung karena kantor Bea Cukai Bandung itu kantor yang bukan kantor yang biasa, tapi yang luar biasa. Karena apa? Dia itu seperti mini labnya dari kantor-kantor besar seperti di Tanjung Priuk, kemudian Tanjung Emas, kemudian Tanjung Perak ya, di mana semua kegiatan ada seperti tadi disampaikan oleh MC, baik ekspor maupun impor, itu yang lewat bandara ada, lewat kantor pos, barang kiriman pos ada, bahkan yang lewat pelabuhan juga ada. Cuman kalau di pelabuhan yang lain kan pelabuhannya basah. Dia ada di pelabuhan ada kapalnya. Kalau di kami pelabuhannya dry port, terminal peti kemas Gede Bage. Jadi barang-barang impornya adalah lewat kereta api. Kemudian di kami juga ada pelayanan cukainya, cukai hasil tembakau, tembakau iris. Kemudian dari minuman mengandung etil alkohol juga ada, meskipun dia hanya tempat penjualan ecarannya. Kemudian di kami juga melayani perizinan kawasan berikat dan gudang berikat. Seperti itu. Kemudian ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh kantor Bea Cukai Bandung. Kalau kami punya moto itu api, amanah, profesional dan inovatif. Jadi kami berusaha bagaimana caranya supaya kami punya banyak inovasi-inovasi baru. Contohnya acara kita siang hari ini, Custom Goes to Mall, itu adalah acara yang pertama kali diadakan di Bea Cukai seluruh Indonesia. Jadi kita mengajak pengunjung mall untuk semakin dekat dengan kita, semakin mengenal siapa Bea Cukai itu sebenarnya. Kemudian selain itu masih ada Mbak, masih ada dua lagi. Ada dua lagi. Tadi saya yang tepuk tangan dulu, ini kan acara yang paling pertama. Boleh tepuk tangan dulu. Iya. Pertama di seluruh Indonesia ya. Iya, di seluruh Indonesia. Ini berarti ibaratnya Bea Cukai turun gunung. Iya. Ketemu dengan semua masyarakat luas biar lebih mengenal seperti apa itu Bea Cukai ya Bu ya. Ada dua lagi, silakan. Tadi yang dua lagi. Tadi seperti sudah di launching, sudah diresmikan oleh Bapak Untarto, Kepala Pusat Kepatuhan Internal dari Bea Cukai. Ini Sahabat Bea Cukai Bandung, itu juga suatu program yang pertama, karena bagaimana supaya kita bisa menjadikan Bea Cukai Bandung sebagai sahabat bagi warga Bandung dan sekitarnya. Ini juga baru pertama yang ada di Bea Cukai seluruh Indonesia. Itu Mbak. Kemudian yang ketiga, tahun kemarin di November kita mengadakan Bea Cukai Menyapa. Siapa yang disapa? Itu Sahabat Museum Konvensi Asia Afrika. Itu juga adalah yang pertama, Bea Cukai Menyapa Sahabat Museum. Jadi acaranya
kita memperkenalkan tugas Bu Pusi dan Bea Cukai, kemudian ada talk show juga seperti di tempat ini. Jadi kami berharap bahwa dengan adanya kami di tempat-tempat seperti ini, kami tidak lagi menjadi instansi yang ditakuti. Barangkali dengan pakaian seragam kami bisa disapa, kami bisa diajak bicara, kami bisa diajak berdiskusi gitu Mbak. Baik, karena sebetulnya banyak sekali informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, Pak Irwani. Sebetulnya kendala dari masyarakat sendiri saat ini, kalau Bapak melihat ya, tadi kan Bu Betty banyak yang mengeluhkan untuk pengiriman barang pos ini adalah keterlambatan sampai ke tujuan. Selain itu ada apa lagi Pak? Kasus penipuan kah mungkin? Penipuan juga mungkin ketidaktahuan dari masyarakat tentang prosedur apa yang harus dia lalui ketika dia mengirim barangnya dari luar negeri. Ada juga misalnya yang mengirim uang misalnya, mengirim uang dia pakai pos gitu. Padahal sebenarnya kan dalam kelazimannya ya transfer pakai antar rekening bank. Tapi kadang karena kenapa kita pilih juga paket kiriman ini sebagai yang kita sosialisasikan ke masyarakat? Karena hal ini yang paling sangat dirasakan oleh masyarakat kita. Jadi semua lapisan masyarakat pasti akan mengalami atau pernah mengalami mendapat kiriman barang pos tadi. Nah, terkait dengan penipuan, perlu juga kami sampaikan di sini bahwa Bea Cukai itu tidak yang namanya menerima pembayaran secara tunai. Kadang-kadang beberapa, bahkan saya pernah ada tetangga juga yang dia ditelepon bahwa barangnya ada yang mengirim barang, kemudian ada di Bea Cukai, kemudian dia harus membayar sejumlah uang. Itu jelas-jelas penipuan. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih baik dikonfirmasi dulu ke Bea Cukai. Dan pada prinsipnya tidak ada transfer uang ke Bea Cukai, terutama ke rekening pribadi ya. Ke rekening pribadi, tapi nanti akan kita arahkan ke rekening negara. Nah, seperti apa? Jadi mungkin kan kalau yang nama tadi ketidaktahuan ya Pak, orang tidak bisa membedakan antara ini adalah rekening negara dan ini adalah rekening dari oknum Bea Cukai. Seperti apa bisa membedakannya? Kedepannya nanti kita akan pakai e-billing. E-billing itu seperti kalau kita bayar di ATM, nanti tinggal masukin nomor rekeningnya berapa. Nanti dia ke Bea Cukai dulu, dapat nomornya dia bawa ke ATM, dia isi nomornya. Tapi untuk sementara memang kantor pos belum bisa dilayani. Tapi kalau nanti ada teman-teman yang turun di bandara, itu sudah bisa dilaksanakan. Baik, nah kalau untuk saat ini sendiri proses untuk pembayaran seperti itu seperti apa? Pembayarannya nanti ketika barang tersebut misalnya dihitung bahwa terkena bea masuk dan pungutan lain dalam rangka impor, maka pihak Bea Cukai akan menghitungnya, kemudian yang melakukan penagihan adalah pihak kantor pos. Pihak kantor pos yang akan menagih, bukan Bea Cukai. Nanti baru dari kantor pos akan diserahkan ke kami. Jadi mungkin panggilannya nanti akan datang dari kantor pos bahwa atas barang kiriman tersebut dikenakan bea masuk sekian, dan nanti pihak kantor pos yang akan melakukan penagihan kemudian memberikan tanda terima. Nah, kalau tadi Ibu Betty mengatakan untuk proses misalkan ternyata ada barang yang tidak sampai, itu adalah kurang lebih 2 hari ya Bu ya. Nah, kalau untuk proses yang seperti Bapak sampaikan tadi bagaimana Pak untuk? Ya, mengenai kelamaan ya, ini juga perlu juga kita sampaikan di sini bahwa untuk paket pos sendiri itu untuk Bea Cukai Bandung itu barangnya turunnya semua paket pos itu turun di Soekarno-Hatta, Jakarta. Dari Soekarno, namanya pos Lalu Bea Soekarno-Hatta. Nanti baru dikirim ke kantor pos Lalu Bea di Bandung. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Yang dimaksud Bu Betty pemeriksaan tadi 2 hari, pemeriksaan di Bea Cukai. Hanya di Bea Cukai Bu ya. Jadi di Bea Cukainya sedangkan saja. untuk barang pos ini kan ada beberapa, ada pos, ada Bea Cukai, kemudian ada penagihan. Ya, 2 hari itu adalah di pemeriksaan yang dilakukan oleh Bea Cukai. Kemungkinannya memang bisa lebih dari 2 hari karena tadi ada proses dari kantor pos, ada Lalu penagihan Bea, dulu ada penagihan gitu ya, dan Pak, sebagainya. Nah, kalau misalkan seperti itu nanti si konsumen ini atau orang yang menerima barang ini mengambil langsung atau dikirimkan oleh posnya sendiri? Mengambil. Kalau Mengambil untuk yang langsung. terkena bea masuk, dia datang kemudian dia mengambil barangnya dengan membayar dulu bea masuk dan pungutan lain dalam rangka impor melalui pihak PT Pos. Kalau yang tidak ada Ya. tambahan biaya apapun, Ya. biasanya akan langsung sampai Betul. dengan sendirinya. Kalau untuk yang di luar
Kota Bandung, biasanya dikirimkan dulu ke misalnya ke Tasik gitu kan, nanti baru pihak pos Tasik yang akan melakukan pemanggilan, dia terima di sana, tidak di sini. Oh. Tapi nanti dia kirimkan bukti bayarnya di sini. Tadi kan kembali lagi karena ketidaktahuan masyarakat kita banyak yang kurang tahu dan malu bertanya juga mungkin ya Pak. Mudah-mudahan melalui sosialisasi kita sore hari ini jadi banyak orang yang lebih mengetahui. Tadi Bapak mengatakan kiriman uang. Ternyata mungkin banyak yang mengirim uang melalui kiriman barang pos TKI mungkin ya Pak ya. Nah harusnya kenapa kiriman uang itu tidak boleh tapi lebih dianjurkan ditransfer. Lalu kalau misalkan ternyata sudah banyak atau ada orang-orang yang memang mengirimkan uang dengan kiriman barang pos ini bagaimana Pak? Pasti ketika dia mengirim uang melalui paket pos itu tidak akan dideklar di dokumen. Tidak ditulis ya? Iya. Ketika hilang baru bicara. Iya, kan kita nggak tahu. Makanya bahaya di situ. Jadi pasti dia tidak akan declare di dokumen pengirimannya. Iya, iya. Nah, yang beresiko adalah ketika barang tadi hilang, uang tadi hilang. Kita baik itu kantor pos maupun bea cukai hanya mempertanggungjawabkan apa yang ada di surat pengiriman tadi. Baik, berarti penulisan dokumen atau penulisan isi barang atau apa itu adalah suatu hal yang sangat penting ya Pak ya? Iya. Kadang kan orang cairan dibilangnya bukan cairan apa gitu ya Pak ya? Itu berarti suatu hal yang sangat penting karena tadi lebih kepada pertanggungjawaban Pak. Betul. Baik, nah Ibu, untuk di akhir perbincangan kita sore hari ini lagi Bu, apa yang ingin disampaikan untuk para pemirsa Sindo TV di Bandung dan juga untuk para pengunjung Custom Goes to Mall ini Bu? Oke, terima kasih untuk kesempatannya saya bisa mengadakan Custom Goes to Mall di BTC Fashion Mall ini. Kemudian kami bisa menyampaikan banyak hal terkait dengan Bea Cukai adalah sebuah instansi pemerintah yang bisa didekati, kita punya banyak informasi yang bisa kita tanya, maksudnya orang boleh bertanya, kita akan menjawab, kita menyediakan banyak leaflet, kita membuka seperti saya sebutkan tadi, line telepon, kemudian ada internet, kemudian ada website dan sebagainya, email, jadi istilahnya daripada malu bertanya sesat di jalan, alangkah lebih baiknya bertanya, lebih baik bersahabat dengan Bea Cukai. Saya kembali mengundang para pemirsa yang ada di Kota Bandung, jadikanlah Bea Cukai menjadi sahabat bagi Kota Bandung ini, warga Kota Bandung, sehingga kalau ada permasalahan-permasalahan terkait dengan barang kiriman pos atau barang-barang lainnya, misalnya sesudah ini akan masih ada talk show lagi tentang barang penumpang, itu bisa datang ke kantor Bea Cukai atau menelpon ke kantor Bea Cukai atau mengirimkan email atau membuka websitenya. Ada banyak hal yang bisa diselesaikan dengan pertemanan kita, persahabatan kita di Bea Cukai ini. Tidak kenal maka kata sayang ya Bu ya. Baik. Betul, Nah, untuk pemirsa Sindo TV dan juga pengunjung Custom Goes to Mall ini mungkin ingin mengetahui di mana sih sebetulnya KPP Bea dan Cukai TMP Bandung ini. Ini ada di Jalan Rumah Sakit nomor 167 Gede Bage Bandung. Di line telepon 022 70845692 atau email pli_bcbandung@yahoo.com atau websitenya juga http://beacukai.gi.id ya. Dan Pak Irawan, ingin terakhir yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sindo TV Bandung dan juga pengunjung Custom Goes to Mall ini Pak mengenai kiriman barang pos ya Pak ya? Mungkin yang saya tekankan adalah kalau ada telepon atau hal-hal lain yang meminta uang terkait dengan Bea Cukai, tolong jangan dipercaya langsung, konfirmasi dulu ke pihak kami di Bea Cukai dengan nomor yang tadi sudah disampaikan. Hati-hati, banyak sekali penipuan yang sudah terjadi. Itu aja. Baik, berhati-hati, tidak malu bertanya nanti sesat di jalan, itu menjadi poin ya Pak ya. Baik sekali, dan tadi juga kiriman barang pos ini saat ini sudah tidak mungkin terpisah dari kehidupan kita ya Pak ya. Kita semua masyarakat Indonesia pasti akan melakukan hal tersebut ya Pak ke depannya. Baik Pak Irwan, terima kasih sekali untuk sore hari ini. Bu Betty juga terima kasih untuk sore hari ini. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai kiriman barang pos dari luar negeri, dan kita akan berjumpa dengan tema yang berbeda tentu saja. Dan saya pun ucapkan terima kasih kepada seluruh pengunjung Custom Goes to Mall untuk sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.